Dan tentunya kali ini kita bakal menuju ke arah Aura Fire. Akankah mereka bisa membalaskan dendam di leg yang pertama, atau kan bahkan dari RRQ Hoshi yang akan bertengger di puncak di bawah alter ego klasemen 40. Season ke week yang ke-7 maksudnya. Oke, 40 bakal coba dapatkan. Satu poin didapatkan. Buah turtle, dan ini nggak usah butuh fighter untuk ngebuka, tapi ternyata Albert yang ngebuka seorang diri 40. Iya, Undying Fury tadi langsung diamankan, dan turtle-nya pun kali ini menjadi milik dari Aura Fire. Hanya saja balasannya 3 orang sekaligus. Godiva dengan teori recall yang mencoba untuk memberikan sedikit seteran tim RRQ, tapi sepertinya lihat ada PE di pasar mencoba melakukan inisiasi, dan langsung dengan spray machine gun dikeluarkan R7. Gak bisa dapetin siapapun. Aulus is coming. Aulus Racing udah mulai ngebut, dan di sisi pemain dari tim Aura Fire mereka melakukan retreat. Tidak bisa di-pick out dengan sengaja. Godiva is coming, dan oh my god, Rob Wave belum memberikan damage yang maksimal di level yang 50. Akankah Skylar menjadi makanan dari kedua player ini? Langsung aja dengan satu wave minion mereka mencoba untuk masuk ke bagian dalam, tapi Skylarnya dengan flying blood dia berpindah tempat. Udah ada Fury langsung dikeluarkan, sedikit lagi FP tersisa, masih bisa bertahan. Udah ada Pesager langsung nongol, berhasilkan dia untuk memberikan bantuan, tapi seperti inisiasi yang mereka lakukan masih gagal untuk kali ini. Ada PN di bagian belakang, diserbu habis-habisan. Jarak bottom lane turret yang sangat-sangat diunggulkan oleh tim Aura. Ingat, data kali ini berbicara Profesor, di mana R7 bakal coba dipasang Brave Fighter, dan bahkan dengan memasangkan keadaan untuk mencoba dapetin satu buah turret, membuat R7 harus tumbang, dan bahkan Clay masih bisa selamat dengan satu buah flickernya. Kira masih coba untuk bertahan, tapi ternyata kali ini Clay masih beruntung. Malaikat kali ini masih coba menyelamatkan jiwanya, dan bahkan di tengah seorang Payen yang harus hilang. Albert menjadi pilihan kedua. Jab ke arah belakang, dan lihat Aulus Racing kali ini benar-benar takuti seorang Albert, menakuti pergerakannya. Maka dikeluarkan, dikocek, dan Rob Wave coba dicolek begitu saja. Keira is coming, Brave Fighters bakal coba dihajar, tapi Aulus Racing lihat dengan charge-nya, dikeluarkan andainya, dan bahkan satu poin harus hilang. Artel dia akan seorang dengan retribution yang luar biasa di take over Albert, tapi lihat damage dari high. Aulus Gaming kali ini dengan gopakan triple kill, looking for Maniacs, tapi kali ini lihat seorang S7 terlalu jauh, tidak mau dikejar oleh seorang Aulus dengan satu hantaman benda tumpul, membuat para pemain dari tim RRQ tergeletak tak berdaya 40. Sementara itu dari RRQ Hoshi dengan PN, dengan adanya satu healer yang mereka miliki, sepertinya masih belum mampu untuk bisa mendapatkan. Ada yang Fury di bagian belakang, tapi Clay-nya menjadi saran utama. PYN dikejar habis-habisan, untungnya ada Albert yang langsung memberikan jab dan juga uppercut-nya. Udah ada 2 player yang langsung hilang dari kubu RRQ Hoshi. Mereka pertarungannya masih sering terjadi. Untuk sekarang juga dari Skylar-nya udah gak kuat lagi menanpainya damage yang dikeluarkan oleh pemain dari Aura Fire. Dan bahkan lihat Aulus Racing memberikan andai, satu buah damage dikeluarkan. R7 bisa bertahan, dan roket dari seorang Clay memilih untuk mendapatkan satu body passive. Sepatu hitam telah keluar, dan Pesager harus menjadi korban. Kali ini Godiva memilih untuk mundur terlebih dahulu. Hai personal pribadi, satu telah dapatkan, menuju ke arah belakang. Oh my god, Skylar is coming kali ini dengan sayap-sayap kecil, membuat seorang Kabuki seorang kiri. Nah, makanya ini Aura Fire udah harus ready, entah dengan Dominance Ice, NOD, atau apapun itu yang bisa nge-live drain efek spell fam dari Skylar aja, Mas. Aura, dan bukan hanya itu aja, di tengah sana R7 langsung ada menjadi berikan, tapi gak bisa. Skylar harus tumbang, dan bahkan satu bawah Winter Trajan gak bisa menyelamatkan hari dari seorang Skylar. Tidak adanya Rough Wave, 3 ultimate sudah tidak ada, masih coba untuk bertahan. Skylar is coming, karena para pemain tim Aura harus hilang satu. Aulus Racing harus hilang, Winter Trajan mencoba untuk menyelamatkan hari dari seorang Keira, dan ternyata tidak. Selendang maya dari seorang Kabuki membuat seorang Keira terlilit dan harus tumbang begitu saja. Waktunya 40. Yap, udah ada pergerakan, tapi ternyata charge-nya kali ini langsung aja bertemu dengan Albert di bagian bawah. Udah ada Undying Fury langsung dikeluarkan begitu ya, sedikit lagi MP tersisa. Udah ada ledakan dari Rock Wave yang langsung dilakukan. Akan langsung digocek dan juga dicolek-colek oleh pemain dari RRQ Hoshi. Udah ada Kabuki, paling Star Moon, tapi damage-nya begitu menyakitkan, di mana sekarang Alice-nya langsung masuk di bagian belakang dan juga memberikan sebuah backup, dan damage-nya begitu menyakitkan. Shutdown pun tercipta. Hanya saja Brave Fighter mencoba untuk masuk ke bagian dalam dan juga memberikan sebuah damage yang mengerikan, tapi Clay-nya masih bisa selamat. Dikeber habis oleh Godiva, berhasil didapatkan, saling bertukar player aja untuk saat ini Hoshi. Aura Fire yang harus berhati-hati karena udah mulai memasuki late game, dan DPS dari Aura Fire mulai minim, Ranger, Mas.
Oke, nggak bisa di-heal begitu saja. Immortality sudah pecah dan bahkan Keira membuat portal 1x24 jam. Kabuki mengkati minion para pemain dari tim Arkeosi. Godiva masih main seluncuran dan Rafael telah dikeluarkan. Godiva nggak bisa bertahan karena satu buah pasif di arah belakang sana. Keira masih menjadi samsang. Ada retribusi dari seorang Albert untuk mencuri Lord kali ini. Mencoba dikeker begitu saja. Melakukan take over. Anda yang telah dikeluarkan dan bahkan Skylaris kami bersama dengan seorang Albert. Tapi di sana Lord diamankan Keira. Claymore harus tumbang. Godiva nggak berdaya. Dua harus dilan dari Arkeosi. Ini bencana. Kabuki di bagian belakang bersiap. Undying Fury langsung dikeluarkan begitu aja. Again and again untuk Aulus. Aulus kecil berkapang besar. Ini di RRQ akan segera dibakar. Dan kemenangan di game pertama akan menjadi milik dari Aura Fire. Yap, ini dia game kedua kita. RRQ Hoshi versus Aura Fire. Mereka berdua masih punya kesempatan. Yang satu memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan skor 2-0 sekaligus. Ataupun disamakan kedudukannya oleh RRQ Hoshi dengan 1 sama. Dan game ketiga is real. Maka menjadi satu buah kicking menuju ke arah para pemain dari tim Aura dan bahkan Keira. Maka coba untuk mundur. Flicker telah digunakan. Dan di sini langsung ada Ring of Punishment membuat Keira gak bisa berdaya. Satu monster junglernya menjadi milik dari Aura Fire. Karena sekarang di bagian tengah dari Hylos-nya udah mulai tertabrak. Ada Clay juga. Black Shoes-nya akan diaktifkan. Yap, sekarang udah diaktifkan. Dia masih bisa selamat. Dia masih bisa kabur ke bagian belakangannya saja. Udah ada Esmeralda yang bergabung. Dan juga Palintar langsung saja memberikan jogetan di bagian depan. Sakit banget. Ada Bugs yang down. Untuk Rubinya juga langsung menghilang. Keira tersisa seorang diri. Bisakah dia bertahan hanya saja. Untuk Albert nyata bagaimana ceritanya. Dia belum langsung bisa didapatkan begitu saja dengan Pakito pun yang menjadi korban hingga mengakibatkan. Yep. Ini saling berimbang aja, saling aja melakukan fight-nya. Udah ada emo pendant yang begitu indahnya. Deadly Magic dikeluarkan, hanya saja tidak ada Poker Trick yang berhasil masuk ke arah tubuh Esmeralda hingga mengakibatkan belum ada damage yang begitu besarnya. Hanya saja untuk kali ini Jet Gundonya begitu baik, high-nya nggak bisa diselamatkan. Kabuki yang masih bisa bertahan. Sebuah pergerakan yang bisa dibilang agak sedikit memaksa ataupun salah tadi diperlihatkan Noji. Dan juga Peshager mau kabur kemana? Didorong dengan Flame Shot. Langsung aja ada Glorious Pathway. Hilang sudah untuk Peshagernya. Turret dan bakal coba didapatkan Keira. Ada Skylar, nggak bisa dibendung begitu saja. Oh my god, ini saatnya Kabuki ikut ke dalam pertandingan karena mencoba untuk mengisap semua damage yang diberikan. Knockout bagian tengah untuk menghilangkan satu wave minion. Tapi di bawah udah ada Way of Dragon yang langsung connect. Kabuki bisakah disamakan? Karena sekarang Blood Oil langsung diaktifkan begitu aja. Flying Bloodnya masih bisa kabur dari area tersebut. PYR law and ordernya sedikit lagi MP tersisa. Gak kuat lagi. Ya, makanya dia berani untuk tabrak dan lihat setupnya di arah top lane. Dia masih benar-benar bersikeras untuk ganggu Albert. Oke, bakal coba dipasang. Polystar telah dikeluarkan mengejar seorang Hai. Albert menuju ke arah belakang, nggak bisa memaksakan. Ada satu buat shadow kill. Hai tertinggal seorang diri dari mana-mana. Esmeralda hilang dengan selendangnya. Hai mencoba untuk kabur, tidak ada yang melindungi. Dan bakal di sini PYN fokus ke arah Hai, nggak bisa kabur. Ring of Punishment dan PYN harus tinggal. Sapinya kali harus tumbang. Dan bahkan Albert tidak punya coach shadow lagi. Menggonceng semua yang dimiliki, hanya bisa membayangkan begitu saja. 1 versus 3. Pico, tapi kita lihat dari minimap mencoba untuk melakukan flanking dan juga menyerang dari bagian belakang. Skylarnya kali ini masih bisa mempertahankan. Kabuki udah melihat, udah ada pergerakan. Way of Dragon langsung aja untuk kali ini Godivanya menghilang dengan sangat cepat. Tapi Keira berhasil mundur ke bagian belakang. Siapa yang akan langsung dia hilangkan dengan adanya satu counter saja. Benar aja uppercut yang membuat beberapa pemain dari RRQ langsung aja meregang nyawa. Untuk kali ini para pemain dari tim RRQ di arah bottom lane. Keira mencoba untuk melakukan cutting ke arah belakang. Tapi lihat satu buah clean spot dan juga Keira tertangkap seorang diri. Tak ada yang menemani. Membuat para pemain dari RRQ tertangkap. I'm offended from Godiva. Berhasil mendapatkan banyak. Tapi lihat Albert mencoba dihajar menuju ke arah belakang. Masih ada super minion di arah tengah, nggak bisa ditahan begitu saja. Skylar tersisa seorang diri bersama dengan Sky. Black Shield sudah dikeluarkan. Godiva masih bertahan dan bahkan Albert nggak bisa mempertahankan satu buah inhibitor turret Pamulung. Yap, sementara itu untuk Kabukinya masih sangat-sangat kuat sekali untuk bisa memberikan gangguan di bagian depan. Skylar dari kejaran bisa-bisa ada 4 player sekarang berkumpul, tapi bisakah Kabuki untuk bisa bertahan? Ada Hai di bagian belakang juga memberapkan diri ke bagian depan. Kabukinya menerus berada di bagian depan, sakit banget, hampir aja bisa mendapatkan, tapi untuk Clay-nya masih bisa selamat dengan sedikit cara yang dimiliki. Winter Treasure langsung diambil begitu aja. Flying Blood-nya masih bisa berpindah tepat. Iya, benar-benar menjadi pejuang. Dan Albert mencoba untuk melihat seorang Godiva, bakal coba dipasangkan. Polystar Godiva tertangkap begitu saja, tak ada yang menemani. Hai mau telah dikeluarkan. Kabuki KB bakal dibagi 2. Godiva bakal menjadi tumbang, tapi ternyata Albert tersangkut begitu saja bersama dengan seorang Kabuki harus mundur. Dari Magic Pocket udah mulai masuk, dia bisa diberikan cukup besar dan bahkan Skylar harus mundur begitu saja. Seperempat darah hilang. PN di depan sana menuju ke arah belakang. Winter Dragon nggak ada, tapi Wild Dragon yang baik menuju ke arah seorang Hai. Di sini membuat Hai dan juga seorang Kabuki terpisah jalannya untuk masing-masing jalan hidupnya. Alright, dan kita bakal langsung menuju ke arah back to the game. Albert, what are you doing? Dan di meja bahkan flame
Shadow kill dari Magicnya Albert. Wah, ada flame from Albert, tapi ternyata harus sayang saja, tapi kok begitu saja. Hai di depan sana memotong permainan dari seorang Skylar, dipotong, Clay dipaksakan, dua harus hilang. Top up dan di sini VYN tertangkap, mencoba dipaksa timpan, keluar Spike P, dan ternyata ada seorang Kabuki menuju ke arah backline. Polystar membuat Albert lihat tak percaya. Albert master, Winter Ranger masih coba ditahan, dan setengah darah terakhir membuat Albert harus mundur. Satu hilang, VYN dan bahkan para pemain dari tim Araki Osi belum ada yang tumbang. Immortality dari seorang Kabuki harus hilang tercatat begitu saja. VYN seorang diri, 1-1, Kabuki ditukar VYN. Apakah ini worth it? Ternyata tidak, karena Keiranya pun sangat ingin maju ke bagian depan. Clay-nya sedikit lagi, Plexus diaktifkan, tapi Albertnya mundur ke bagian belakang. Mereka berhasil untuk mengusir mundur dan juga memberikan sedikit waktu, tapi hanya mulai maju ke bagian depan. Lordnya siapakah yang akan mendapatkan sedikit lagi, dan Lordnya diamankan oleh Aura Fire, mendapatkan sebuah momen kebalikan. Walaupun kita tahu sendiri late game ini sangat beresiko, tapi ingat, resiko yang bisa diambil dari kedua belah tim mungkin yang bakal jadi jawaban juga Ranger Mas. Oke, ternyata lihat Plexus telah dikeluarkan, masih bisa bertahan. Kera menuju ke arah seorang Clay, damage yang besar dikeluarkan. Kera tertangkap, dua F telah keluar. Albert depan sana, dan bahkan Kera kali ini seorang diri tadi menemani Albert tertangkap. Main point gak ada, Albert masih selamat. Squire menyamakan seorang Albert, tapi di sisi lain R7 meng-cutting dengan baik. Melihat Hai seorang diri dan bahkan Haila, dua harus hilang, kali ini tidak mungkin bisa selamat. I'm offended with flicker again and again. Dia udah punya tambahan dari 40 movement speed dari 50 stacknya yang memiliki 4 Kabuki. Harus lebih berhati-hati sekarang Ranger Mas. Oke, bakal coba jelasan timpa begitu saja. Godifas seorang diri bakal coba tumbang. Emang penetrasi keluarkan satu buat Shadow kill, dan bahkan Albert masih berhasil hidup. Terisap darahnya, Albert survive. Buat Shadow terakhir membuat Kabuki gak bisa bertahan. Hai juga udah respawn kembali. Mereka bertiga bersiap untuk bisa menahan apa yang akan dilakukan oleh Araki Osi, karena sekarang di Pagitonya masih berjuang seorang diri, dikejar habis-habisan oleh 3 orang yang berada di area Epicenter, ada di atas sana. Shadow kill dari keluarga. Kera berusaha untuk masuk ke bagian dalam, tapi langsung ditumbuk begitu aja. Kera yang agak kuat lagi bertahan, tapi pesakernya dengan satu Winter Trajan, dia pun masih bisa bertahan di bagian belakang, namun udah gak kuat lagi menahan gempuran Araki Osi. Kelar sudah game kedua, 1-1. Oke, kita langsung aja menuju ke game yang ketiga. Godifas benar-benar mengganggu. Bahkan Hai coba diganggu oleh seorang R7. Knockout Strike telah dikeluarkan menuju ke arah depan, dan bahkan di depan sana First pun didapatkan untuk seorang Parknya. Clay menjadi tumbang, dan VYN masuk ke lubang yang salah. Malah leading dari Aura Fire, apalagi dengan keunggulan karena wait, what? Flame shot? Oh my god, flame shot by Clay kali ini. Wah. Berhasil satu buah turtle moment by Flame shot dari Bogor. MPL kali ini. Tentunya Hai bakal coba dipaksa satu poin terakhir. Don Sonata dan bahkan Dari sisi levelnya sekarang pun berimbang, di mana Hai tadi bisa mengungguli, bisa mendapatkan untuk early game-nya. Vesager, Plexus langsung diaktifkan, Flame Shot masih bisa dielak, Araki Fit udah langsung aja mencoba untuk memberikan tabrakannya. Flicker dikeluarkan, Angela mulai masuk ke dalam tubuh dari Vesager, tapi untuk Keiranya memberikan backup dengan juga maju ke bagian depan. Stardust Dance-nya masih bisa selamat, 1 poin terakhir. Keira terstun, wings by wing ke bagian belakang. Federasi mungkin saat lagi akan langsung segera dikeluarkan begitu ya, tapi malah dilompatin dengan ada satu paling start playnya diusir mundur. Flame Shot dikeluarkan begitu aja, Pitnya double kick mana, tapi masih bisa selamat karena sekarang untuk Albertnya udah mulai masuk dan juga memberikan damage yang lewat dan Sonata. siapa yang dimenangkan, tapi sepertinya Kabuki bakal menjadi satu buah momentum, dan bahkan Kabuki dapetin poin atas seorang VYN. Oh my god, apa yang terjadi? Circle dan dikeluarkan, bakal dibagi 2, dan bahkan Kabuki diamankan begitu saja, beli 1 gratis 1 akhir tahun. Fire nih Profesor. Ya ini untuk sekarang Keiranya juga harus mulai hati-hati karena dia mungkin kalau di geng dan tumbang Gak berhasil dapetin satu buah turret, tapi lihat damage-nya diberikan terhadap seorang Keira. Godifas gak bisa ditahan, dan Sonata dan Knockout Strike ngomong combo jump. Menjadi ninja yang berjalan di dalam keheningan dan juga kesendiriannya. Kadang di saat kita sendiri, disitulah kita belajar tentang bagaimana pentingnya ataupun indahnya kebersamaan. Karena sekarang udah ada lagi satu Winter Trenchant yang membuat Kabuki. Keira kali ini udah mulai benjol, jedak, jedul, tinju, dibalas tinju. Di depan sana Albert menuju ke seorang Hai. Rhapsodinanya bernyanyi, dan Dead Sonata Godlike didapatkan. Lihat Dead Sonata nempel ke tembok benar-benar cepat untuk mengeluarkan semua pelurunya, dan satu buah Black membuat Vesager kembali ke arah seorang Clay. Dan kali ini lihat gak punya sepatu hitam anak kecil. 2 harus hilang. Para pemain dari tim Arrow tak berdaya. Circle belum dikeluarkan, hanya bisa mengamankan aku Albert. Oh my god, tiba-tiba dicubit begitu saja, Albert pun harus tumbang. Sekarang untuk Hunter Strike dari Albert, dia punya satu escape mechanism dengan movement speed yang tinggi, tapi dia punya Malice Roar, dia bakal ngerontokin Hai dengan cepatnya Ranger Mas.
Tapi lihat Lexus dikeluarkan dan bahkan Pesager kembali ke tim Arkeosi. Kembali dan bakal lihat dikasih begitu saja oleh seorang Albert Kabuki. Siap untuk membuat barikade dan juga perimeter. Keiranya tertinggal seorang diri mulai menjadi target operasi dan langsung hilang dengan sangat-sangat cepat sekali. Menyisakan 4 player aja dari Aura Fire. Hai berusaha untuk seorang diri. Pesager pun menjadi korbannya. Misalkan 3 orang sekaligus. Animator dari Destroyer udah langsung menghilang juga untuk inventarnya. Hanya Mega Kill masih didapatkan. Shadow Kill dikeluarkan. Tapi sampai mana dia bisa bertahan karena sekarang hanya misalkan seorang diri dari Haidnya. Kemenangan akan hadir untuk Arkeosi. 2-1 skor akhirnya berhasil dibalaskan oleh Arkeosi.